Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya dengan Ibu Rinda Sandaini Karhab. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan, yaitu pengembangan organisasi. Teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah pada materi, saya akan menyampaikan deskripsi terkait mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini atau pengembangan organisasi adalah pengembangan upaya terencana di tingkat organisasi untuk mencapai sasaran strategi secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan organisasi merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perencanaan. Mata kuliah ini akan mengajarkan tentang konsep, model, dan tahapan dalam pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman sekalian, para mahasiswa memiliki kompetensi untuk mampu menjelaskan konsep pengembangan organisasi, mampu menjelaskan model pengembangan organisasi yang mencakup transformasi dan perubahan, serta mampu merancang strategi pengembangan organisasi melalui proses membangun konsep, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan organisasi. Adapun materi atau pokok bahasan kita selama 1 semester ke depan adalah yang pertama, atau pertemuan pertama yaitu pengantar pengembangan organisasi. Materi kedua adalah kompetensi praktisi pengembangan organisasi. Materi ketiga adalah intervensi pengembangan organisasi. Materi ketiga itu intervensi umpan balik survei. Kemudian materi yang kelima pembangunan tim. Materi keenam atau pertemuan keenam yaitu konsultasi proses. Selanjutnya materi ketujuh yaitu struktur organisasi. Kemudian pertemuan ke-8 nanti kita akan ada MITES. Kemudian pertemuan ke-8 desain pekerjaan. Pertemuan ke-9 atau materi ke-9 adalah bagaimana tentang partisipasi pegawai dalam suatu organisasi. Kemudian pertemuan ke-10 adalah rancangan kerja fleksibel. Pertemuan ke-11 terkait tugas kendali mutu. Pertemuan ke-12 bagaimana manajemen mutu dalam suatu organisasi untuk mengembangkan organisasinya. Dan kemudian pertemuan ke-13 materi kita adalah tim swakelola, kemudian materi ke-14 yaitu budaya organisasi. Selanjutnya nanti akan diakhiri dengan evaluasi terakhir yaitu ujian akhir semester. Nah, di antara pertemuan 1, 2, 3, 4 sebelum ke MITES nanti kita juga akan ada evaluasi evaluasi bersifat latihan atau kuis, dan juga di antara pertemuan 8 sampai ke 14 juga nanti diselingi dengan kuis 2. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya sistem dan metode pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan organisasi yaitu tatap muka di ruangan kelas melalui platform open learning dan melalui platform online learning management system online yaitu open learning yang memang diadopsi oleh kampus kita. Kemudian metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah pembelajaran kooperatif, expository, inquiry, diskusi dan latihan, dan kita akan menggunakan media pembelajaran berupa perangkat lunak seperti animasi atau simulasi, audio atau video, dan web atau online media. Kemudian untuk perangkat kerasnya yaitu dalam bentuk teks, handout, soal atau tugas. Selanjutnya bentuk kriteria penilaian dalam bentuk yaitu tugas dan latihan. Teman-teman sekalian, untuk bisa lulus di dalam mata kuliah pengembangan organisasi berikut adalah komposisi evaluasi pembelajaran atau komposisi dari struktur skor akhir dari evaluasi pembelajaran mata kuliah pengembangan organisasi, di mana 5% kontribusinya dari kehadiran, kemudian 30% dari tugas terstruktur, 30% dari ujian tengah semester, dan 35% dari ujian akhir semester. Baik teman-teman sekalian, untuk itu jika ada pertanyaan silakan, mungkin ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pertama, yaitu tentang konsep pengembangan organisasi. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini
yaitu saya mengharapkan teman-teman sekalian akan mampu memahami konsep dasar pengembangan organisasi, kemudian mampu menjelaskan pentingnya pengembangan organisasi dalam konteks manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen utama dan proses pengembangan organisasi, di mana capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, teman-teman sekalian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengembangan organisasi. Kemudian mahasiswa sekalian, teman-teman sekalian mampu menjelaskan pentingnya pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Ya, kita berbicara sedikit dulu ya terkait apa sih pengembangan organisasi dalam hal konsepnya gitu ya. Jadi pada intinya pengembangan organisasi adalah terkait rencana yang mencakup serangkaian proses dan teknik untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengembangan organisasi sendiri melibatkan perubahan sistematis dalam strategi, struktur, dan budaya organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, bagaimana teman-teman lihat pada layar ini, kita akan membicarakan dulu atau mendiskusikan dulu atau sama-sama mempelajari apa sih definisi pengembangan organisasi. Ya, definisi dari apa ruang lingkup ya. Kita berbicara dari pengertian pengembangan organisasi dulu ya. Ya, definisi pengembangan organisasi yaitu pengembangan organisasi adalah pendekatan yang sistematis dan terancana. Jadi kalau kita berbicara sebelum lebih jauh ke definisi ya, kita berbicara ruang lingkupnya dulu. Karena dia sistemnya pendekatan sistematis dan terencana, tujuannya tentu untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Nah, proses ini tentunya akan melibatkan penerapan ilmu perilaku untuk mengubah sistem, budaya, dan struktur organisasi agar mampu menghadapi tantangan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Nah, pengembangan organisasi mengakui bahwa organisasi perlu untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam teknologi, terutama saat ini kita berada di zaman teknologi yang bukan lagi bergerak cepat tapi melompat-lompat seperti time lapse ya. Kemudian pasar dan lingkungan sosial untuk tetap kompetitif dan relevan. Jadi pengembangan organisasi sendiri menurut Beckhardt berbagai pakar ya yang menyampaikan bahwa didefinisikan sebagai berbagai perspektif akademis dan praktis. Richard sebagai contohnya Richard Beckhardt pada tahun 1999 sudah dia adalah salah satu pionir dalam dunia pengembangan organisasi. Dia sudah mendefinisikan bahwa yang namanya pengembangan organisasi itu adalah usaha terencana yang mencakup seluruh organisasi yang dikelola di tingkat atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan organisasi melalui intervensi terencana dan proses dalam organisasi. Dalam proses organisasi menggunakan pengetahuan dari ilmu perilaku. Oleh karena itu, selain itu gitu ya, ada juga pakar pengembangan organisasi yaitu Bapak Daniel French dan Cecil mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dan memperbaharui diri melalui pengolahan budaya organisasi yang efektif dengan kolaborasi antara manajemen dan tenaga kerja. Sehingga dalam definisi ini akan menyoroti aspek kolaboratif dan peran penting budaya organisasi dalam proses pengembangan organisasi. Kemudian, teman-teman, adapun ruang lingkup dari pengembangan organisasi, yang pertama adalah struktur organisasi. Pengembangan organisasi sendiri mengapa meletakkan struktur organisasi sebagai poin pertama dalam ruang lingkupnya? Karena pengembangan struktur organisasi ini melibatkan peran hierarki dan jaringan komunikasi dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan juga termasuk perbaikan dalam deskripsi pekerjaan, aliran kerja, dan sistem pelaporan. Kemudian,
Ruang lingkup yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Pengembangan budaya organisasi berfokus pada memperkuat nilai-nilai positif dan mengubah perilaku yang tidak produktif. Kemudian ruang lingkup ketiga yaitu proses organisasi. Nah, proses organisasi sendiri mencakup metode dan prosedur yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Pengembangan organisasi berusaha untuk mengoptimalkan proses ini melalui analisis dan perbaikan berkelanjutan. Dia memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan cara yang paling efisien dan efektif. Kemudian ruang lingkup yang keempat yaitu kapabilitas individu dan tim. Pengembangan kapabilitas individu dan tim berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi. Ya, bisa dilakukan melalui pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dan tim dalam organisasi dapat bekerja sama secara optimal dan berkontribusi maksimal. Kemudian, ruang lingkup pengembangan organisasi yang kelima yaitu intervensi berbasis ilmu perilaku. Nah, didasarkan pada ilmu perilaku seperti psikologi organisasi. Nah, teknik ini melibatkan apa saja? Ya, sama ya, melibatkan pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan fasilitasi perubahan budaya untuk mendukung transformasi organisasi. Intervensi dirancang untuk mengubah cara anggota organisasi berpikir dan bertindak, mendukung perilaku yang lebih produktif dan kolaboratif. Ya, apa sih tujuan dari pengembangan organisasi? Ya, ada 7 di antara tujuan pengembangan organisasi. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan efektivitas organisasi. Ya, jadi yang dimaksud dengan meningkatkan efektivitas organisasi yaitu peningkatan struktur dan proses budaya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan adaptabilitas, yaitu fleksibilitas dan respon terhadap perubahan eksternal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Meningkatkan kualitas kehidupan kerja bentuknya bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memuaskan. Apa saja yang dilakukan, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi stres kerja, dan meningkatkan keseimbangan hidup. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat pergantian karyawan atau yang sering disebut dengan istilah turnover. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi atau keterlibatan karyawan. Apa saja? Yaitu diantaranya dalam pelibatan pengambilan keputusan dan dengan mendorong keterlibatan karyawan, organisasi bisa meningkatkan komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap hasil pekerjaan. Selanjutnya, tujuan organisasi yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, memang pengembangan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, yaitu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua level organisasi dan memastikan bahwa setiap masalah ditangani secara efektif dan efisien. Tadi saya mengatakan 7 ya, mohon maaf saya revisi ada 8 ternyata tujuannya. Ya, jadi tujuan yang ketujuh dalam pengembangan organisasi yaitu meningkatkan keterbukaan dan transparansi komunikasi. Ya, bagaimana tekniknya? Ya, jadi memang komunikasi yang terbuka dan transparan antara pihak manajemen dan karyawan adalah esensial dalam pengembangan organisasi. Kenapa? Karena ini akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman yang pada akhirnya meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Kemudian tujuan pengembangan organisasi yang kedelapan yaitu untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi, mohon maaf, yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi, tujuan akhir pengembangan organisasi ini sebenarnya memang untuk meningkatkan kinerja keseluruhan dari organisasi, yaitu dicapai dengan berbagai macam intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan
proses bisnis, dan kemudian memperbaiki struktur organisasi dan juga meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian teman-teman sekalian, ada 5 komponen utama dari pengembangan organisasi. Yang pertama ada yang disebut sebagai diagnostik organisasi. Diagnostik organisasi ini apa? Yaitu langkah awal dalam proses pengembangan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah organisasi, yaitu prosesnya pengumpulan data, analisis, evaluasi situasi organisasi saat ini. Jadi, metode yang digunakan dalam diagnostik organisasi contohnya yaitu survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen atau teknik-teknik lainnya yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya secara spesifik. Nah, diagnostik ini akan membantu menentukan area yang memerlukan perbaikan dan intervensi yang sesuai. Yang kedua, komponen dari pengembangan organisasi yaitu intervensi pengembangan organisasi. Apa itu intervensi? Yaitu tindakan atau program yang dirancang untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi selama proses diagnostik tadi. Nah, intervensi ini bisa berupa pelatihan, pengembangan, perubahan struktur organisasi, pengembangan tim, konsultasi proses, dan program pengembangan kepemimpinan. Nah, jadi intervensi ini dirancang untuk memfasilitasi perubahan dalam perilaku, proses, dan budaya organisasi. Kemudian komponen utama pengembangan organisasi yang ketiga yaitu evaluasi dan umpan balik. Jadi evaluasi sendiri adalah proses untuk mengukur keberhasilan dari intervensi pengembangan organisasi. Umpan balik diberikan kepada manajemen dan karyawan untuk menilai dampak perubahan dan menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi dilakukan melalui berbagai macam metode seperti survei, wawancara, penilaian kinerja, dan analisis data. Umpan balik yang efektif akan mampu membantu organisasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan intervensi berdasarkan hasil yang diperoleh. Kemudian komponen utama pengembangan organisasi yang selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan ini salah satu kunci efektif dalam proses pengembangan organisasi. Kenapa? Karena pengembangan kepemimpinan melibatkan pelatihan dan pengembangan pemimpin organisasi untuk memastikan bahwa para pemimpin ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin perubahan. Apa saja? Ya, hal ini semua mencakup pengembangan kemampuan berkomunikasi, kemudian manajemen konflik, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang strategis. Selanjutnya, komponen utama pengembangan organisasi yang kelima yaitu budaya organisasi. Ya, budaya organisasi adalah nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perilaku anggota organisasi. Nah, pengembangan budaya organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan pertumbuhan. Jadi, hal ini melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, praktek, dan kebijakan organisasi untuk mendukung organisasi. Sehingga dengan memahami dan mengimplementasikan komponen-komponen utama ini, organisasi nanti akan bisa lebih efektif dalam mengelola perubahan dan mencapai tujuan strategisnya. Proses pengembangan organisasi yang sistematis dan terencana memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan memastikan keberhasilan jangka panjang. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan angkat tangannya atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom-kolom yang disediakan di platform Open Learning yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk modul mata kuliah pengembangan organisasi. Ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri materi 1 pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, alamin. Saya ucapkan terima kasih atas
kehadiran teman-teman sekalian pada perkuliahan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan keberkahan kesehatan dan eh, perlindungan, sehingga kita semua nanti bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh keberkahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.